Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya terimalah salam kami semuanya. Shalom Tiberias. Sekali lagi bersama-sama Shalom. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Jemaat Tuhan berada, walaupun kita dibatasi oleh ruang dan jarak, tetapi satu hal kita percaya, kasih Kristus mempersatukan setiap kita sore hari ini. Di saat kita memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan nyata. Dan saat kita merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kita dimanapun Bapak Ibu Jemaat Tuhan kita berada. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, saya ajak kita sama-sama, mari kita mentundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang maha kuasa, yang memelihara menyertai kehidupan kami sampai pada saat sore hari. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, tetapi kami punya Tuhan yang selalu menyertai setiap kami, sebab Engkau Allah yang Immanuel. Untuk itu di sore hari ini kami datang ya Tuhan, menghampiri tahta-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan, sebab Engkau Tuhan adalah kami yang bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami bawa pada sore hari ini menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami bahwa selama kami hidup, selama kami ada, kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Hamba doa berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba doa di saat mereka mulai memuji dan menyembah Tuhan, lawatan Tuhan, jamaah Tuhan mengalir bagi setiap mereka. Setiap hati yang terluka Tuhan jamah. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, bahkan kekuatan senantiasa untuk melihat penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kami bersyukur dalam ibadah pada siang ini kami akan diberkati kebenaran firman Tuhan. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Muda Aristo Pariaji, setiap firman yang disampaikan pasti memberkati setiap jemaat-Mu. Bahkan di saat kami terima tubuh dan darah Yesus dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, kami percaya di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan ada kuasa yang tiada taranya yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami serahkan ibadah pada sore hari ini hanya ke dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala anugerah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Bersama-sama jemaat Tuhan kita nyanyikan. Ku ada sebagai besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Betapa kasih-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu sungguh besar dalam kami. Terima kasih Yesus, besar. Ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Yesus saja. Yesus Tuhan biasa. Dalam hatimu jemaat, besar anugerah-Mu
anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Sekali lagi dalam senap hatimu, besar anugerah-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang paling meriah tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Besar anugerah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Engkau di tempat ini ya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami muliakan Kau Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Allah yang ajaib. Kami sembah. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, mari sembah Dia sore hari. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami agungkan Kau Yesus. Mari dengan senap hatimu dimanapun kau berada, angkat suaramu sembah Dia Yesus.
Bersama-sama kita mengangkat tangan kita dua-dua tinggi di hadapan Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Dan hanya Engkau yang kami sanjung di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Oh, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kami sanjung Kau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa sama-sama. Kami sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kami datang menyembahmu, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kami datang menyembahmu Yesus, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang paling meriah tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Serahkan haleluya, serahkan haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada satu nama yang layak dipuji dan layak disembah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang bersuka cita sore hari ini sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sekali lagi bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari bersuka cita bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Semuanya mari bersama-sama kita mau bernyanyi bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Are you ready? Come on. Semuanya. Come on. Whoa, whoa, whoa.
Kita nyanyi buat Tuhan. Katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku. Kalau saudara dan saudariku, amin. Saudara dan saudariku. Katakan, ku tak pandang dari suku mana, oh asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Semua dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bawa pujian kami Tuhan Yesus. Katakan, ku tak pandang dari suku mana. Mari katakan, asal kau berdiri firman-Nya. Oh bila hatimu seperti hatiku. Katakan kepada kiri kananmu, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Sekali lagi katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Siapa yang bersuka cita pada siang hari, kita lambaikan tangan kita sama-sama. Haleluya. Kita percaya hati yang gembira adalah obat. Amin. Come on. Angkat tangan kita sama-sama. Coba Tuhan katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh yeah. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita keluarga Allah. Semua kita keluarga. Here we go. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Semuanya tepuk tangan lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada di dalam hadirat Tuhan pada sore hari ini. Nyatakan sama-sama. Masuk hadirannya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirannya dengan hati
bersyukur, masuk gerbangnya dengan puji. Mari bermazmurlah, bermazmurlah baginya, nyanyikan dan bersuka cita. Kita tinggikan namanya sama-sama. 1, 2, 3. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yang percaya Yesus hadir bagi setiap kita. Kita naikkan pujian kembali, katakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan penuh pujian. Hanya bagi Yesus bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan dia semua. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami angkat tangan kami, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Jemaat yang ada di rumah katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, kita percaya Dia hadir, amin. Sekali bersama-sama, 1, 2, 3. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Dia hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tepuk tangan dahsyat buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita percaya di sore hari ini ada sukacita yang begitu luar biasa, amin. Bersukacita sekali lagi, katakan haleluya. Haleluya. Saudara berikan salam Tuhan, sama-sama teduhkan hati kita. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, ketika kami bertepuk tangan, mengangkat tangan kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami percaya hadirat Allah nyata dalam kehidupan kami. Bersyukur buat hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan. Bersyukur buat kesehatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Bersyukur buat yaitu setiap kami bersama dengan keluarga masih bisa menyaksikan live streaming Gereja Tiberias hari ini. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang mengalir di sore hari ini. Dan kami percaya ketika kami bersukacita, hati yang bergembira adalah obat. Sebentar firman Tuhan juga akan segera disampaikan. Dan kami percaya juga bahwa iman kami hanya bisa diaktifkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya di sore hari ini ketika firman Tuhan juga disampaikan, kami percaya kami diberkati luar biasa, kami dikuatkan. Dan kami percaya kami bisa pakai iman kami untuk berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya harapan kami tidak akan pernah sia-sia di dalam nama Yesus. Sebentar juga kami akan terima tubuh dan darah Yesus yang dipimpin langsung oleh Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kami percaya Tuhan ini diperintah Tuhan kepada Pak Pariaji untuk mengembalikan sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan hari ini kami percaya ketika tubuh dan darah Yesus kami terima, firman Tuhan kami terima, yang sakit pasti disembuhkan. Oleh darah Yesus kami dipulihkan, oleh darah Yesus kami disempurnakan, oleh darah Yesus kami disembuhkan dari segala sakit penyakit kami. Ini doa kami, nyatakan isi hatimu kepada setiap kami, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang siap menerima firman, katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus.
sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama Tiberias. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, amin. Sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Mari jemaat Tiberias. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Tiberias. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Tiberias. Oh, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu berlimpah bagi kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru ya Tuhan. Setiap kata perkataan dari firman-Mu biar Engkau yang teguhkan dengan tanda kuasa dan mujizat. Kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu, berkati urapi hamba-Mu, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kami percaya saat kami bersatu dengan tubuh darah Yesus hari ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Shalom saudaraku sekalian, sukacita bersama dengan jemaat Tuhan sekalian di rumah masing-masing kita beribadah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saudaraku kita akan ambil dalam Nehemia 4 ayat 7 sampai 9. Dan hari ini saya mau berbicara mengenai pentingnya anak-anak Tuhan dalam berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan mau kita selalu berdoa dan berjaga-jaga. Nehemia pasalnya yang keempat, kita mau lihat firman Tuhan ayat 7 sampai 9. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah
mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Sekali lagi ayat 9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Saudaraku yang terkasih, berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan mau kita berdoa dan bukan hanya berdoa tetapi juga berjaga-jaga. Dalam era pandemi COVID ini pun saudaraku yang terkasih, saya percaya pentingnya berjaga-jaga sangat sentral di sini. Tuhan tidak mau dalam menghadapi pandemi ini kita takut berlebihan. Tetapi Tuhan juga tidak mau kita rileks berlebihan. Di tengah-tengahnya ada berjaga-jaga. Kalau kita takut berlebihan, maka saudaraku yang terkasih, kita akan cenderung pasrah dan pasif dalam menanggapi ancaman misalnya seperti COVID dalam pandemi ini. Tetapi kita juga tidak boleh rileks berlebihan. Di tengah-tengahnya saudaraku yang terkasih ada berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini bukan takut berlebihan. Berjaga-jaga ini bukan karena kita takut. Karena saudaraku, berjaga-jaga artinya kita tahu ada musuh. Kita tahu ada ancaman. Tetapi kita tidak takut. Kita siap untuk menghadapinya dan siapkan segala yang harus dilakukan untuk menghadapinya. Berjaga-jaga juga membutuhkan kita untuk, saudaraku yang terkasih, kita tidak boleh rileks, berlebih, dan naif dalam menganggap bahwa tidak ada ancaman dan tidak ada bahaya. Bahaya ada, ancaman ada, kita tidak boleh rileks berlebih, kita tidak boleh takut berlebih. Jadi di tengah-tengah sikap yang paling tepat untuk menghadapi segala masalah, ancaman dan bahaya adalah saudara dan saya berjaga-jaga. Nehemia dalam proses membangun sebuah tembok di Yerusalem. Saudaraku, ketika engkau berdoa dan berjaga-jaga, engkau sedang mempersiapkan sebuah tembok pelindung, sebuah proyek penting yang Nehemia lakukan. Saudaraku, Nehemia memiliki proyek fisik yang penting dan tujuan panggilan Tuhan dalam hidupnya adalah proyek pembangunan tembok di Yerusalem. Dalam hal apapun yang kau kerjakan, dalam misi apapun yang kau lakukan, bisnis apapun, profesi apapun, tugas apapun, proyek apapun, saudaraku, selalu berdoa dan berjaga-jaga. Kita sebentar lagi akan menyambut apa yang disebut sebagai new normal. Saudaraku, kita berdoa agar ibadah dapat dilakukan seperti sedia kala. Saya yakin jemaat sangat rindu untuk beribadah secara fisik bersama. Kami sebagai hamba Tuhan, pendeta pun kangen luar biasa dengan kehadiran jemaat. Kita saling menajamkan satu sama lain, memberkati satu sama lain ketika kita dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan bersama. Saudaraku yang terkasih, ketika kita menghadapi peluang apapun, ketika kita menghadapi kesempatan apapun, saya percaya itu adalah waktu untuk menghayati nasihat yang penting dalam Alkitab ini, berdoa dan berjaga-jaga.
jaga. Dan tema berdoa dan berjaga-jaga bukan hanya tentu di perjanjian lama di kitab Nehemia yang baru saja kita baca. Yesus seringkali nasihatkan kepada murid-muridnya pentingnya berdoa dan berjaga-jaga. Kenapa kita harus berdoa dan berjaga-jaga? Sebelum kita mau jawab pertanyaan itu, mari kita renungkan, saudaraku, tiang pertama di dalam nasihat Kristus terhadap muridnya tersebut, yaitu berdoa. Tiang kedua adalah berjaga-jaga. Dan ketika saya renungkan mengenai doa ini, saudaraku yang terkasih, Nehemia mendapatkan masalah dalam proyeknya. Ada beberapa orang, Sanbalat dan suku tertentu ingin menghentikan pendirian tembok Yerusalem. Doa saudara dan saya adalah tembok. Bukan secara fisik tetapi secara spiritual. Tembok untuk melindungi kita dari musuh-musuh kita. Yesus berkata kepada Petrus, Simon, Simon, lihatlah. Iblis ingin menampi engkau seperti gandum. Tetapi aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Yesus berdoa bersyafaat untuk murid-muridnya. Iblis punya rencana jahat atas kita. Atas gereja kita, atas bangsa kita, atas keluarga kita. Doa saudara adalah tembok. Jangan biarkan ada celah pada tembok tersebut. Doa Yesus untuk Petrus itu seperti tembok yang melindunginya. Doa kita adalah tembok bagi keluarga kita. Kita butuh tembok saudaraku untuk gereja kita. Kita butuh tembok untuk bangsa kita terhadap serangan dan rencana iblis yang jahat. Saudaraku yang terkasih, doa kita adalah perisai dan pelindung yang paling ampuh. Saya percaya bahwa kita dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, pendidikan, materi dan lain sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang tidak kelihatan yang sangat berharga saudaraku. Yang menjadi pelindung 24 jam sehari, 7 hari, seminggu bagi anak-anak kita. Yang lebih besar dari segala kemampuan saudara dan saya, yaitu doa kita kepada Tuhan untuk anak-anak kita. Sangat penting. Itu seperti tembok yang melindungi mereka. Ketika Nehemia mendapat masalah, ia langsung berdoa. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Dan dalam ayat tersebut terkandung, saudaraku yang terkasih, 3 unsur dari doa yang penuh kuasa. Apa saja 3 unsur dari doa yang penuh kuasa? Yang pertama, doa yang penuh kuasa ada kesungguhan. Saudaraku yang terkasih, kita mau berdoa bukan karena kita mau menghabiskan, menghamburkan kata-kata ke udara, nggak jelas. Tetapi doa harus punya tujuan, doa harus punya target. Nehemia punya target, Nehemia punya proyek, Nehemia punya masalah untuk diselesaikan dan ia berdoa. Doa yang pertama butuh kesungguhan. Itu doa yang penuh kuasa. Kadang saudaraku yang terkasih kita berpikir bahwa doa harus disertai dengan untaian kalimat yang indah. Kadang kita berpikir bahwa doa yang bagus itu doa yang puitis. Tetapi saudaraku, terutama di gereja Tiberias sering terdapat kesaksian kuasa dan mujizat Tuhan terjadi yang membuktikan bahwa seringkali doa yang penuh kuasa justru doa yang kalimatnya berantakan.
tetapi keluar dari hati yang paling tulus kepada Tuhan. Doa yang penuh kuasa kadang doa yang tata bahasanya melanggar ejaan bahasa yang benar. Tetapi kalau itu keluar dari hati yang tulus, itu akan penuh kuasa. Itu kenapa sering saya katakan saudaraku, setengah bercanda. The power of kepepet. Ketika engkau kepepet, maka saudaraku, doa itu sudah engkau tidak butuh lagi doa hafalan. Doa yang penuh kuasa itu harus sungguh-sungguh. Jangan jaim di hadapan Tuhan kalau berdoa. Tuhan tidak butuh doa dengan teologi yang akurat. Doa tidak butuh doktrin yang akurat, saudaraku. Tapi doa harus keluar dari hati yang sungguh-sungguh. Dan saudaraku yang terkasih, jangan merasa bersalah. Kalau engkau berdoa demi terselesaikannya masalah. Karena saudaraku yang terkasih, kalau engkau dalam hidup ini tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah apapun, maka kita tidak dapat berguna dalam hidup ini. Harus ada masalah yang berat, yang menantang, yang harus kau selesaikan, yang di luar tanganmu dan kemampuanmu sehingga engkau bergantung pada Tuhan dan engkau berdoa. Nehemia punya proyek, dia punya tujuan, dia punya visi, ada halangan dan dia berdoa. Apa tujuan? Apa visi? Apa proyek? Dalam profesimu, dalam jabatanmu, dalam tugasmu, dalam bisnismu. Apakah ada masalah yang kau hadapi? Bawa kepada Tuhan. Dalam hidup ini saudaraku yang terkasih, kalau kita tidak berusaha menyelesaikan masalah apapun, kita tidak jadi berkat dan tidak berguna. Profesi apapun yang engkau geluti harus berhubungan dengan masalah tertentu atau mentargetkan masalah tertentu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau bisnismu misalnya di industri restoran lah, itu juga adalah menyelesaikan masalah terpenting bagi umat manusia, yaitu perut, dan membantu untuk memusnahkan kelaparan misalnya. Kalau profesimu sebagai pejabat lah, sebagai pegawai negeri lah, sebagai karyawan lah, sebagai pengusaha lah. Saudaraku yang terkasih, jangan minder, jangan pikir bahwa bisnis itu kan for profit. Sehingga ya mungkin tidak begitu penting di mata Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih, kalau kita selidiki masalah-masalah terpenting di dunia ini, itu diselesaikan dengan bisnis. Misalnya pakaian kita, makanan kita, produk-produk yang kita pakai, itu bukan disediakan, kebanyakan, bukan disediakan oleh negara misalnya, atau non-profit. Tapi justru free enterprise for profit, yaitu bisnis. Jadi kalau engkau berbisnis sekalipun, saudaraku, engkau jadi berkat. Engkau berusaha menuntaskan satu masalah di satu industri, bawa itu di dalam doa kepada Tuhan. Doa yang penuh kuasa yang pertama, saudaraku yang terkasih, adalah kesungguhan. Tuhan tidak butuh kalimat seperti esai puitis yang elegan. Saya teringat kesaksian Bapak Gembala Sidang. Pak Pariajis sebelum percaya kepada Yesus, dia divonis sakit, yaitu ada virus di otaknya yang harus dioperasi. Saudaraku, Pak Pariaji berdoa kepada Tuhan. Bukan dengan kalimat untayan yang indah. Bukan dengan kalimat yang doa seperti doa
standar yang profesional, tetapi doa yang tulus kepada Tuhan. Papa Reji divonis akan harus dioperasi dengan peluang berhasilnya operasi kecil. Ketika engkau kepepet, saudaraku, engkau gak butuh kata-kata indah. Kadang doa yang paling penuh kuasa adalah air mata saudara. Dan saudaraku yang terkasih, Papa Reji berdoa saat itu kepada Tuhan. Ia melihat istrinya yang masih muda, anak-anaknya yang masih kecil saat itu dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau anak-anak saya nanti punya papa yang lain. Atau istri saya nanti punya suami yang lain. Dan ia berdoa supaya dia disembuhkan. Saudaraku, itu mungkin bukan doa yang paling indah yang kau pernah dengar. Beberapa orang mungkin berpikir doa seperti itu kan doa yang egois. Tetapi saudaraku yang terkasih, jangan jaim di hadapan Tuhan. Lepaskan segala isi hatimu. Curhat hanya kepada Tuhan. Curahkan semuanya. Disertai dengan air mata. Justru doa tersebut penuh kuasa. Daripada doa yang kita sadar ini benar, akurat secara doktrin, kalimatnya benar, tata bahasanya benar. Tetapi kalau tidak sungguh-sungguh, maka saudaraku tidak ada kuasa. Doa yang pertama yang penuh kuasa adalah kesungguhan. Doa kedua yang penuh kuasa, saudaraku yang terkasih, adalah prioritas. Yang saya maksud adalah saudara harus utamakan Tuhan dalam doa. Bukan berarti engkau tidak perlu bekerja. Bukan berarti engkau tidak perlu persiapkan apapun yang lain secara fisik. Tetapi utamakan berdoa. Setelah berdoa silahkan lakukan hal yang lain. Silakan seperti Nehemia mengadakan penjagaan dan meneruskan proyek pembangunan tembok. Tetapi berdoa dulu. Setelah berdoa silahkan, kalau perlu pakai masker, silahkan pakai masker. Kalau perlu cuci tangan, hand sanitizer disiapkan, silahkan. Tetapi jangan utamakan hal tersebut, prioritaskan Tuhan dahulu. Berdoa dulu dan andalkan Tuhan. Doa yang pertama, kesungguhan yang penuh kuasa. Doa yang kedua yang penuh kuasa, saudaraku yang terkasih, adalah prioritas. Bukan berarti engkau tidak melakukan hal-hal yang lain setelah engkau berdoa. Karena seperti ada ungkapan ora et labora, berdoa dan bekerja. Silakan bekerja, tetapi saudaraku yang terkasih, berdoa terlebih dahulu. Menghadapi COVID ini, saudaraku yang terkasih, kita harus taati dan turuti segala prosedur. Apalagi menghadapi nanti new normal, saudaraku, hargai himbauan otoritas. Dan kita sebagai gereja akan persiapkan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Tetapi dalam melakukan semuanya itu, utamakan doa, utamakan Tuhan terlebih dahulu. Doa yang penuh kuasa, yang pertama kesungguhan, yang kedua prioritas, yang ketiga personal. Ketika Sanbalat dan kaum suku-suku yang lain mau menyerang, yaitu proyek pembangunan tembok Yerusalem yang dilakukan oleh Nehemia, Alkitab berkata, tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Allah kami. Bukan Allah sembarang Allah, bukan Tuhan sembarang Tuhan. Tapi ini Tuhannya kami. Ini Tuhannya saya. Ada posesif di situ, ada kepemilikan dan ada hubungan. Saudaraku, doa yang penuh kuasa adalah doa yang homemade.
saya sebut sebagai homemade. Itu doa yang sangat personal. Bukan doa standar. Bukan doa yang one size fits all. Bukan. Bukan doa hafalan. Tetapi ini doa yang keluar dari satu hubungan yang sangat pribadi. Doa itu harus custom made. Itu harus personal. Itu bukan, saudara yang terkasih, ya standar buatan pabrik yang ya dapat cocok untuk semua orang. Tetapi kami berdoa untuk Allah kami. Saudaraku yang terkasih, doa harus sekali lagi homemade. Ketika engkau berada dalam masalah yang butuh kesungguhan dalam doa, saya percaya saudaraku, kesungguhan menjadi prioritas. Bukan lagi doa yang indah, bukan lagi doa yang hanya supaya hati plong, tapi berdoa untuk mujizat. Berdoa untuk get the business done. Berdoa untuk terselesaikannya masalah. Berdoa untuk terobosan terjadi. Bukan berdoa hanya untuk psikologis kita saja, saudara. Bukan berdoa supaya hati ini lebih plong dan lebih enak. Tetapi doa ala Tiberias, haleluya. Doa untuk mujizat. Karena kita berdoa, saudaraku, bukan untuk menghibur jemaat. Tetapi berdoa untuk agar mujizat terjadi. Karena Tuhan dan Allah yang kita sembah, Allah kami, Nehemia katakan, adalah Allah yang mengadakan mujizat. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Perhatikan, itu bukan Tuhan sembarang Tuhan yang dikenal oleh semua orang. Tetapi Nehemia menyebutnya, tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Ada personal connection. Ada suatu relationship yang sangat intim. Ingat, doa harus custom made. Itu sesuatu yang sangat pribadi. Saudara yang terkasih, dan selanjutnya saya mau berbicara mengenai pentingnya dari berjaga-jaga. Tuhan mau kita bukan hanya berdoa tetapi juga berjaga-jaga. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26, kita mau lihat firman Tuhan ayat 40 dan 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Saudaraku yang terkasih, kenapa kita harus berjaga-jaga? Ada 4 poin di sini yang saya mau berikan kepada saudara dari firman Tuhan. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Alasan pertama kita harus berjaga-jaga adalah alasan internal, yaitu kelemahan kita. Yang kedua adalah alasan eksternal, kita punya musuh. Coba kita lihat ayat yang untuk kelemahan kita ini di Efesus 5 ayatnya yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Tuhan mau kita bangun. Tuhan mau kita melek. Tuhan mau kita tidak tertidur. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Alasan pertama adalah alasan internal. Yaitu kita punya kelemahan. Dan Petrus harus menyadari kelemahannya itu untuk dapat berjaga-jaga, demikian juga saudara dan saya. Kita ada kelemahan, kita ada kerentanan, saudaraku yang terkasih,
untuk jatuh dalam dosa, kita ada kerentanan untuk menjadi lemah, sehingga kita harus berjaga-jaga. Seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Saudara dan saya, kita punya appointment untuk rencana Tuhan. Mari percaya Tuhan sediakan rancangan rencana yang indah untuk saudara dan saya. Itu kenapa jangan hanya berdoa, tapi berjaga-jaga. Banyak orang hanya berdoa untuk mujizat, tetapi enggak berjaga-jaga untuk mujizat. Ketika mujizat datang, mereka tidak siap. Banyak orang yang berdoa untuk terobosan, tetapi tidak berjaga-jaga untuk terobosan. Ketika terobosan datang, mereka tidak siap. Ada dua profesi yang menjadi ilustrasi dalam Alkitab untuk berjaga-jaga ini, saudaraku. Yang pertama tentu adalah penjaga yang berjaga-jaga. Seperti satpam yang menantikan berjaga-jaga, menjaga rumah, menjaga toko, menjaga kantor, menjaga lokasi. Karena nggak mungkin maling datang dengan janjian, nggak mungkin saudara. Karena kalau maling datang janjian sama satpam itu bukan maling namanya. Tetapi pencuri datang itu tentu di waktu yang kita tidak tahu dan jangan sampai kita tidak siap. Saudara dengarkan khotbah ini, firman Tuhan ini, saudara harus berjaga-jaga. Jangan main handphone misalnya, jangan ya distracted dan perhatian terbagi. Karena engkau tidak tahu di menit keberapa. Siapa tahu ada firman Tuhan yang relevan hanya untuk engkau. Yang akan memberkati engkau di menit kesekian. Dan mungkin firman Tuhan bagian yang lain dan ayat-ayat yang lain engkau lupa. Tetapi ada satu bagian yang akan menghantam engkau dan memberi pewahyuan, berkat, inspirasi yang dapat menjadi solusi dari masalahmu. Engkau tidak tahu kapan. Sehingga engkau harus atentif. Engkau harus memperhatikan. Engkau harus berjaga-jaga. Profesi lainnya adalah misalnya saudaraku, ketika kita ke restoran, ada yang namanya waiter, pelayan. Mereka berjaga-jaga, mereka wait on us. Makanya dibilang sebagai waiter, penunggu. Saudaraku yang terkasih, mari percaya. Rencana Tuhan sempurna untuk saudara dan saya. Walau di tengah coronavirus ini, walau ini masa sulit, banyak kita yang mengalami kesulitan. Ini bukan sesuatu keadaan yang ideal dibandingkan dengan waktu-waktu yang sebelumnya. Tetapi saya dorong saudara untuk percaya bahwa berkat Tuhan, terobosan Tuhan akan menghantam saudara dan saya. Yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dan pentingnya berjaga-jaga. Jangan hanya berdoa untuk kesuksesan, saudara harus siapkan kesuksesan. Ketika saudara yang terkasih, terobosan datang, engkau siap. Engkau sudah berjaga-jaga. Jangan hanya doa untuk supaya engkau menangkap banyak ikan tanpa menyiapkan jalannya. Murid-murid di pantai berusaha menangkap ikan tetapi tidak dapat apa-apa. Tetapi satu hal yang positif dari mereka adalah mereka sudah siap jala. Dan ketika Yesus perintahkan tebar jala di sebelah kanan, mereka lakukan. Ketika mujizat datang, mereka sudah siap. Saudaraku yang terkasih, kadang kita tidak terima berkat Tuhan karena kita hanya berdoa tetapi tidak siap untuk menjemput peluang dan kesempatan tersebut. Saya lihat orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang ready. Mereka sudah on dari dulu, saudara. Sudah tunggu kesempatan ini dari dulu. Mereka sudah siap untuk menerima jawaban doa ini. Mereka sudah siap untuk terima mujizat ini. Mereka sudah siap untuk terima kesembuhan ini. Siapkan, posisikan diri saudara untuk berkat Tuhan yang menghujani dirimu
dan keluargamu. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Yang pertama, karena kelemahan kita, saudaraku. Alasan internal. Dan kelemahan kita ini haruslah menjadi motivasi kita merendahkan diri dan berjaga-jaga. Alasan yang kedua, kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita punya musuh. Kita lihat 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku yang terkasih, engkau punya musuh. Kalau kita tidak punya musuh, kita tidak perlu take all this precaution. Kita tidak perlu hati-hati dan berjaga-jaga. Tetapi kita punya musuh yang mau menghancurkan kita. Nehemia punya musuh, punya tantangan. Dan itu membuat dirinya berjaga-jaga. Saudara yang terkasih, dengan menyadari kedua hal ini, yaitu ancaman internal, kelemahan kita, yang kedua ancaman eksternal, musuh kita, lebih lagi hal ini menjadi motivasi bagi kita untuk berjaga-jaga. Lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari kesempatan untuk menerkam kita. Pastikan, saudaraku yang terkasih, bahwa roh kita tetap menyala dan kita selalu berjaga-jaga. Karena iblis mencari kesempatan kita untuk lengah. Saya percaya bahwa berjaga-jaga adalah satu skill yang penting sekali untuk setiap manusia. Di setiap aspek kehidupan, di setiap profesi harus ada skill untuk berjaga-jaga. Olahragawan yang baik misalnya, mereka selalu siap. Ya, anytime mereka siap, ya. Siap untuk bertarung, untuk bertanding. Karena mereka sudah ready. Mereka sudah berjaga-jaga. Mereka sudah siap untuk menghadapi ancaman apapun. Dan saudaraku yang terkasih, alangkah indahnya hidup ini kalau saudaraku yang terkasih segala masalah itu ada gladi resiknya. Alangkah indahnya hidup ini kalau setiap masalah ada simulasinya. Tetapi kadang hidup ini memberikan masalah yang tidak terduga. Yang saudara tidak pernah ekspektasi. Sehingga dibutuhkan saudaraku skill berjaga-jaga. Kadang saudara bisa lihat dari mata orang yang on, yang siap, yang ready. Seperti matanya menyala, mereka ready for this, mereka siap. Ada ancaman ini, ada masalah ini, no problem. Mereka sudah berjaga-jaga, mereka sudah siap. Tetapi orang yang tidur, tanda kutip, ya, mereka tidak siap, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak menguasai permasalahan-permasalahan pokoknya. Saudara yang terkasih, kita punya kelemahan. Yang kedua, kita punya musuh. Sehingga penting engkau harus berjaga-jaga. Dan berjaga-jaga penting kenapa? Poin yang ketiga, berjaga-jaga itu harus kontinual. Tidak boleh ada celah yang putus. Kita harus berdoa, berjaga-jaga. Berdoa dengan tiada putus-putusnya. Satu ayat lagi, Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku yang terkasih, seperti penjaga itu ada shift-shiftnya. Ada shift dan tidak boleh putus. Karena kita tidak, sekali lagi, tidak janjian sama maling, saudaraku ya. Maling datang tiba-tiba.
Hari Tuhan seperti pencuri. Saudara yang terkasih, rencana Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara punya appointment dengan hari Tuhan. Saudara punya appointment dengan berkat Tuhan. Saudara punya appointment dengan mujizat dan terobosan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Maka jangan tidur, siap, buka mata selalu, on terus. Karena berkat Tuhan akan menghujani kita. Kita berjaga-jaga. Karena bukan hanya kita menantikan, saudaraku, ancaman, tetapi kita juga menantikan peluang dan kesempatan. Karena berkat Tuhan akan datang dan mereka yang menerimanya adalah mereka yang siap. Sekali lagi saya perhatikan orang yang sukses, yang berhasil dalam hidup ini, saudaraku yang terkasih, adalah orang yang siap untuk menerima peluang dan kesempatan tersebut. Saudara punya appointment dengan berkat Tuhan. Walau masa pandemi, walau masa corona, Tuhan sudah jadwalkan berkat dan terobosannya atas diri kita. Maka jangan tidur, jangan kecewa, jangan putus asa, berjaga-jaga. Yang terakhir, kenapa kita harus berjaga-jaga? Di Matius pasal yang ke-25, perumpamaan mengenai perawan yang bijak dan yang bodoh di Matius 25, kita tahu dan familiar dengan perumpamaan yang Yesus ceritakan tersebut. 5 gadis bijaksana selalu menyiapkan minyaknya. Persediaan minyak tidak boleh habis. Dan 5 gadis bodoh hanya menyediakan sekedarnya. Ketika mempelai itu datang, mereka tidak siap. Saudaraku yang terkasih, Amsal 20:27 berkata bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Minyak ini berbicara mengenai roh. Saya percaya berjaga-jaga adalah skill yang sangat penting sekali. Orang yang berjaga-jaga itu awake, bangun, sadar. Dia tidak tertidur. Dia tahu kelemahannya, dia tahu musuhnya, dia tahu bahwa kesempatan akan datang walaupun ada ancaman, saudaraku. Di era COVID-19 pandemik ini, jangan tertidur, jangan kecewa. Ini memang masa sulit, ini memang masa sukar. Tapi saudara punya appointment dengan terobosan. Saudara punya appointment dengan hari Tuhan. Saudara punya appointment dengan mempelai. Engkau punya appointment dengan mujizat Tuhan. Percaya, nantikan Tuhan, dan berjaga-jaga. Maka di era pandemi ini sekalipun, saudaraku yang terkasih, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dan kita akan naik ke level yang lebih tinggi dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, kami akan terus berdoa dan berjaga-jaga ya Tuhan. Karena kami tahu rancangan-Mu pasti akan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya rencana-Mu lah yang akan menjadi terobosan dalam hidup kami. Genapi ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam loh hati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita akan siapkan hati kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Karena dengan kuasa tubuh dan darah Yesus pada sore hari ini saudara terima mujizat. Dan kita dipersiapkan menjadi mempelai untuk dijemput Tuhan Yesus. Untuk terbang pesta di dalam kerajaan surga. Bersama-sama kita naikkan pujian Yesus kau telah mati bagiku, hapus dosa. Tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kau telah mati bagiku,
dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi. Mari sama jiwa kami bersemangat, Tuhan, kita boleh bangkitkan diri. Hatimu saudara, kita akan terima. Dan dari Yesus perjamuan kudus, pimpin saudara kepala sidang, Pendeta Dr. Separiaji. Hidup kami, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Kami bagi terkasih Bapak Kepala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Separiaji, memimpin kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Hidup kami. Kita akan masuk perjamuan kudus. Tuhan berkata di Yohanes 6, 25, 27 sangat indah bagaimana mencari hidup kekal di kerajaan surga. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Demikian firman Tuhan. Di sini Tuhan mengajar jelas bahwa untuk cari kerajaan surga, hidup kekal yang pertama orang cari mujizat. Tuhan yang ngomong, artinya tanda-tanda itu mujizat. Tuhan carilah mujizat. Maka kisah pertama juga proses orang maju sampai ke depan. Kenapa? Karena diberitakan gereja kita lah gereja mujizat. Yang kedua, orang nggak boleh duniawi, maka ada duniawi. Yang kedua, orang jangan cari makanan yang dapat binasa, tapi mencari makanan yang beri Anda akan bangkit dari kiamat, hidup kekal. Maka saya tambahkan, yaitu pertama, mencari mujizat. Maka dalam Matius 8 Tuhan ngajar kita apa? Bagaimana kita cari mujizat. Bahkan Tuhan terangkan bahwa untuk mujizat, seorang cari mujizat itu dijanjikan Tuhan apa? Akan makan minum pesta di surga. Di Matius 8:13. Matius 8 ayat 8 sampai 13.
Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku ini, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat teratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Jadi tadi Tuhan mengatakan apa? Untuk masuk kerajaan surga yaitu cari mujizat. Maka digambarkan orang cari mujizat digambarkan akan makan minum pesta di surga bersama Abraham, Ishak, Yakub. Maka gereja Tebas itu di mana-mana pasti dikenal. Maka itulah kalau Anda perlu cari gereja mujizat, Tuhan yang berkata kalau cari mujizat itu menyangkut kitab pesta surga. Tuhan mengatakan juga di dalam kitab penduduknya, yaitu perlu juga Anda perlu minyak urapan untuk memandang kemuliaan Allah. Maka surga termasuk dalamnya Anda harus ada perjanjian khusus, terima Tuhan Yesus, dan Anda jangan sampai mencari makan dunia. Makan dunia yang Anda perhatikan, jangan mencari makan dunia yang akan bawa kematian. Maka Tuhan dipercayakan yang bersama Tuhan Yesus, Anda akan masuk kerajaan surga, yaitu yang terima tubuh darahnya. Tuhan mengatakan di Yohanes 6, 53-58, menggambarkan kalau makan tubuh darahku, dia akan bangkit hari kiamat, akan masuk kerajaan surga. Yohanes 6 ayat 53-58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengatakan dengan Bapa satu. Tapi Anda yang terima tubuh darahnya, Anda nyatu dengan Yesus. Artinya apa? Anda yang bangkit hari kiamat, terima tubuh dari Yesus, Anda bersama Tuhan Yesus akan di ruang majusi. Tuhan yang ngomong, Anda dijanjikan. Yang terima tubuh dari Yesus, yaitu akan di ruang majusi. Kalau di kerubun ada minyak. Sejak dulu di Betlah persembahannya itu minyak anggur. Maka di depan Betlah ada namanya kerub. Kerub itu ada 4 malaikat yang menjaga. Maka salah satu kata-kata bahwa yang ada minyak anggur tidak rusakan, maka harus punya iman. Kita tolak virus corona, kita doa bangsa kita bebas dari virus corona, agar bangsa kita diberkati, yaitu kita tolak virus corona, agar bangsa kita akan segera bebas dari virus corona. Maka mari kita angkat roti, kita akan doa berjang lurus. Roti jangan masuk ke anggur, maka kita doa untuk roti dan surga. Karena seorang martir diberi kuasa kembalikan minyak anggur, hanya seorang martir.
Tuhan yang ngomong bukan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbak, tertikam di atas kayu salib, akan memberi kami pengampunan dosa kami, akan dibangkitin pada hari kiamat, akan terbang kawan masuk kerajaan surga. Kami berdoa agar disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki sehat sempurna. Tidak demikian, tidak bodoh berubah. Anak-anak muda diberkati, yang pandai, yang cerdas, punya roh the best, roh juara. Dalam nama Yesus kami diberkati. Kami tolak bodoh berubah, kami tolak migrain vertigo, kami diurapi, mulut kami penuh kuasa, penuh mujizat. Kami doa, berkati kami, agar kami semua sehat sempurna. Kami tolak virus corona, keluarga kami dijaga malaikat, tidak kena virus corona. Kami tolak virus corona akan lalu segera lalu di Indonesia. Kami diberkati, yaitu jantung kami sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, pencernaan sehat, tidak diare, tidak sakit perut, ginjal sempurna, tidak cuci darah, tidak dioperasi. Kami doa, kami tolak sakit kanker, sakit tumor, leukemia. Kami tolak terkapar, dioperasi. Kami tolak pikun, lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ICU, tidak akan kena virus corona. Kami doa, keluarga kami akan hidup yang bahagia, diberkati. Kami tolak kutuk penyakit, kami tolak penderitaan. Kami semua tidak akan terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami doa agar keluarga kami bebas dari segala kutuk penyakit dan penderitaan. Inilah roh Yesus surga, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Kita angkat tangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, yang beri kami pengampunan dosa kami, disucikan pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Kami doa agar keluarga kami akan bangkit dari kiamat, terbang kapan, akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kami doa dari ujung rambut, ujung kaki sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak bodoh berubah. Anak-anak muda yang pandai, yang cerdas akan selalu lulus ujian, diberkati. Agar kami semua tidak migrain vertigo, mulut kami diurapi, penuh kuasa, penuh mujizat, jantung kami sehat, paru-paru sehat. Kami tolak dioperasi. Kami doa ginjal kami sehat, agar ginjal kami sempurna, tidak cuci darah, tidak terkapar dioperasi. Kami doa level sempurna, empedu semua, peredaran darah sempurna, tidak darah tinggi, tidak rendah. Kami tolak diabetes, diurapi kami, agar dari ujung rambut, ujung kaki, tulang-tulang kami sehat, diurapi tulang-tulang kami sehat sempurna, tidak lumpuh, tidak pikun. Kami berdoa agar segala penyakitku sembuh ini. Kami doa, sembuhkan kami. Kami tidak terkapar di meja operasi. Kami tidak terkapar di ICU. Kami tolak segala kutuk penyakit, diberkati. Agar keluarga kami, bangsa kami berkati, bebas dari virus corona. Lalukan virus corona dari bangsa kami. Juga presiden kami dijaga, keluarganya, para menteri dijaga, tidak kena virus corona, agar mereka selalu dijaga pasukan mereka tidak jaga. Kami doa, Anda doa masing-masing, sebut pokok doa Anda, serta apa yang Anda rasakan. Kalau sakit, Anda bebas dari kutuk penderitaan, kutuk penyakit. Silakan Anda doa masing-masing.
Dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk penyakit disembuhkan, kutuk miskin gagal kami tolak, kami diberkati, sehat sempurna. Tuhan mengajar, mengucapkan bahwa berjamin lebih dari roti mana. Jangan roti mana satu generasi 40 tahun makan tidur di padang gurun. Kami semua diberkati hidup di bumi ini seperti surga. Yang kedua, jangan roti mana selalu ada jubah kemuliaan agar kami mulia, agar kami bangkit hari kiamat terbang masuk surga. Yang ketiga, dengan roti yang setiap hari baik kasut baru, sepatu baru, Tuhan terangkan berarti kami generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, kami telah utang-utang pribadi, lunas bulan ini. Kami doa pekerjaanku diberkati berhasil, tidak miskin, tidak rugi, tidak kekurangan, tidak utang-utang. Apa yang kami kerjakan akan berhasil. Kami doa agar kami semua hari ini sembuh, bebas dari penyakit, agar keluarga kami semuanya disembuhkan, tidak kena virus corona. Kami doa agar kami semua hari ini disembuhkan. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Kita doa untuk minyak perintah Tuhan. Jadi depan bait ada namanya, yaitu kerub, yaitu kerubium, dijaga mat malaikat. Maka persembahan termasuk di bait Allah, jaga malaikat kerubium. Ada minyak anggur, enggak dirusakkan sekali lagi. Ada minyak anggur, dirusakkan bait Allah jam dulu, persembahan satu minyak anggur. Dan seorang material punya perintah khusus membalikan kuasa minyak anggur. Agar Anda semua ada minyak urapan, Anda pesan Tuhan kepada saya, sampaikan Anda juga supaya Anda jangan sampai lupa. Ya, saya tetes minyak Anda di rekening Anda, setan takut pada Anda. Karena saya punya perintah dari Tuhan, ngembali kuasa minyak, ngancur ke setan, kuasa bagi orang mati dan sebagainya. Maka minyak ini punya kuasa. Maka Anda kalau wafat jangan lupa pesan diurap minyak agar Anda bangkit hari kiamat, terbang kawan masuk kerajaan surga, agar Anda jadi memberi Kristus sepanjang masa diam di luar Tuhan. Kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Ilah minyak rapat yang pertama untuk muliakanlah, kami muliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang punya kerajaan surga. Minyak ini juga mengurapi kami dalam nama Bapa, Putra, Roh. Minyak ini mengurapi kami agar kami semua menjadi warga surga, akan bangkit hari kiamat, terbang ke aman-aman, akan masuk kerajaan surga. Kami diurapi sehat sempurna, kami diurapi rumah kami dijaga malaikat, tidak kena virus corona. Kami tolak apapun penyakit kami, agar kami, keluarga kami bebas corona, agar keluarga kami termuter di surga sepanjang masa. Kami diurapi akan mulia, akan bangkit hari kiamat, terbang kawan, akan masuk kerajaan surga. Inilah minyak rapat. Pak MC silakan kembali ke MC. Pak MC kami serahkan. Amin. Menyebut Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan hati kita bisa terima doa berkat pada sore malam hari. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, memujikan kesalahanku. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
Saudaraku sekalian di rumah kita masing-masing, angkatlah tanganmu. Kita mau terima berkat, rahmat, dan anugerah. Dan kita mau percaya, berdoa bahwa perlindungan Tuhan nyata bagi kita. Tuhan luputkan setiap kita, engkau dan keluargamu, dari segala wabah, dari segala malapetaka. Kita mau pegang firman Tuhan, malaikatnya seperti badai dan nyala api mengelilingi kita, melindungi kita. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Shalom Aleichem, Malachi Hashalom, Malachi Elyon, Melech Malachi HaMelechim, HaKadosh HaBaruch Hu. Shalom Aleichem, Malachi HaShalom, Malachi Elyon, Melech Malachi HaMelechim, HaKadosh HaBaruch Hu. HaKadosh HaBaruch Hu. HaKadosh HaBaruch Hu. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab penjaga Israel menjagamu dan keluargamu, meluputkan engkau dari segala penyakit sampar, dari segala wabah. Tuhan memberkati engkau, Dia yang bersemayam di antara sayap kerubium melindungi engkau. Dan diberkati Tuhan di rumah masing-masing, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, setiap kita sudah diberkati. Angkat tangan kita dua-dua tinggi di hadapan Tuhan, nyatakan syukur kita. How great is our God, sing with me, how great is our God, oh sing how great is our God. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat malam, Shalom Tiberias.